Oke guys, pertama gue mau disclaimer dulu. Gue angkat judul ini bukan untuk menghina atau menyindir pihak-pihak tertentu. Tapi ini murni dari keresahan pribadi gue. Tiap gue buka live TikTok, di sana gue banyak ngelihat fenomena aneh bin ajaib. Banyak orang-orang live, mulai dari anak muda sampai orang tua, itu rela nyari uang lewat gift TikTok pakai cara-cara yang menurut gue nggak masuk akal dan nggak ada faedahnya sama sekali. Ya gue nggak tahu ya pendapat lo sama gue sama atau enggak. Kalaupun nanti ada perbedaan, lo bisa tulis di kolom komentar. Dan ini udah gue ambil beberapa contoh konten video yang gue ambil dari TikTok yang mungkin bisa kita bahas sama-sama. Ini video yang pertama. Ini contoh akun yang mendadak jadi orang pinter. Dia bisa ngecekin hodam para penonton cuma lewat nama. Menurut gue ini orang sakti. Tapi lebih sakti lagi orang yang mau ngikutin perintahnya ini orang. Dan ini ada video lagi nih, ini lebih gokil lagi. Manusia versus setan. Padahal dulu, kita tuh disuruh sama orang tua kita, sama guru agama buat jauhin setan. Cuma di live TikTok, setan itu diajak duel sama manusia. Luar biasa banget kan? Dan ini yang terakhir nih. Ini kalau ini orangnya agak famous. Kalau ini agak famous. Si Aceng Boys, manusia supel yang rela makan aneka lalapan. Ya kalau lu lihat, item-itemnya itu juga nggak nyambung sama sekali ya. Di lalapannya tuh ada anggur, ada apel, bahkan ada sambel. Dan dia siap makan anggur pakai sambel kalau dikasih gift dari penonton. Ya entah mungkin karena otak mereka udah buntu, sampai akhirnya mereka nggak mau ngegali bakat yang udah dikasih sama Tuhan. Sampai ya akhirnya mereka tuh harus ngambil jalan ninja buat nyari segenggam emas dan berlian melalui live TikTok. Coba kita bandingin sama yang ini ya. Nih. Walaupun sederhana, menurut gue orang ini layak untuk diapresiasi. Ya seenggaknya dia udah nunjukin bakat nyanyinya, walaupun cuman ya pakai background seadanya. Dan di luar sana, itu banyak konten yang bisa ditiru, bisa dicontoh, dan nggak perlu dimodifikasi. Yang bikin lu punya pride, ya seenggaknya lu terlihat kayak manusia lah. Dengan perbandingan konten-konten yang tadi, di sini gue pengen bahas alasan kenapa orang-orang yang live di TikTok itu suka menampilkan konten pembodohan dan tindakan-tindakan yang cenderung nggak masuk akal. Sebelum kita mulai, kalian bisa subscribe channel ini dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya biar kalian bisa mendapatkan update video terbaru dari gua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung bahas alasan kenapa orang-orang yang live di TikTok suka menampilkan konten pembodohan. Alasan yang pertama, konten unfaedah itu selalu berhasil memberikan hiburan kepada para penonton. Jadi berdasarkan hasil riset dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, sebesar 67% orang Indonesia itu suka sama tontonan yang menghibur, tapi nggak mendidik. Entah karena ini kesalahan dari si pembuat konten, atau memang kualitas penonton kita yang masih rendah. Tapi kalau kita amatin, ya konten yang nggak ada faedahnya memang lebih banyak mendapatkan atensi dari para penonton. Dan bisa lu lihat contoh live TikTok ini. Ini si Aceng sekali live, penonton itu nggak pernah kurang dari 2.000 orang. Contoh video ini bahkan ya 14.000 orang lebih yang nonton. Dan yang ngasih gift juga gila-gilaan. Ya bisa dibilang Aceng Boys ini udah jadi jutawan. Ya memang ini dilema banget. Sampai akhirnya KPI itu pernah membuat berita yang judulnya siaran tak sehat versus selera publik. Kenapa KPI membuat tulisan itu? Ya karena KPI juga kebingungan sama selera humor orang Indonesia. Satu sisi, KPI itu harus mewujudkan sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat. Tapi di sisi lain, selera hiburan orang Indonesia ya memang masih rendah. Jadi jangan heran kalau produser film, sutradara, konten kreator itu akan lebih banyak menghadirkan konten-konten ya dicampur sedikit-sedikit gimmick yang bermuatan pembodohan. Karena ini murni masalah capital versus idealisme. Yang udah pasti idealisme itu kalah sama yang namanya doku. Dan hal ini yang membuat bangsa Indonesia itu sulit maju untuk kedepannya. Yang kedua, konten-konten unfaedah itu selalu mendapatkan perhatian lebih dari para penonton. Ini nggak bisa dipungkirin lagi ya. Kalau video-video yang nggak masuk akal, itu bakal dapat perhatian lebih dari para penonton. Bisa kita lihat video ini. Di saat orang-orang itu milih tidur di rumah, tapi orang ini lebih milih tidur di hutan belantara. Kegiatannya ini aneh.
Dan nggak semua orang mau melakukan hal ini. Alhasil, dari kegiatan bodoh mereka itu mendapatkan 3 hal. Yang pertama, mereka mendapatkan atensi penonton. Yang kedua, mereka mendapatkan kontroversi. Yang ketiga, sudah pasti mereka mendapatkan retensi. Jadi hasil penggabungan dari 3 hal tadi itu mendorong penonton untuk bereaksi terhadap hal-hal yang dilihat. Dan akhirnya, para pengemis modern banyak mendapatkan gift dari para penonton. Pertanyaannya, apakah hal ini bagus dilakukan oleh para kreator? Ya, semua balik lagi ya ke tujuan utamanya. Kalau kalian pengen menampilkan kreativitas, pastinya ya tidur di hutan ya nggak sesuai ya. Tapi kalau tujuannya untuk dapetin gift dari para penonton, ya silakan aja. Tapi yang pasti, setiap tindakan yang kita lakukan secara berulang-ulang, itu akan membentuk satu karakter di dalam diri kita. Ya bisa dibilang branding lah, brand value atau value melekat. Jadi kalau kita selalu menampilkan kebodohan, orang juga akan melihat kita ya bodoh. Ya karena memang rumusnya, setiap perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang itu berbanding lurus dengan persepsi manusia. Jadi apakah tindakan bodoh yang akan kita lakukan itu sepadan dengan apa yang akan kita terima nantinya? Pikirkan lagi. Yang ketiga, konten unfaedah itu sifatnya kontraintuitif yang membuat ketertarikan penonton menjadi meningkat. Gue yakin lo pasti pernah nonton live TikTok yang konten yang nggak masuk akal sama sekali. Dan karena memang tujuan dari si kreator yang menghadirkan hal-hal yang ada di luar nalar. Contohnya kayak ya manusia versus setan ini. Dan kenapa konten-konten kayak gini ini bisa ada dan berkembang lagi? Ya karena memang konten ini bisa ngasih kejutan yang ada di luar perspektif umum, yang ada di luar ekspektasi. Dan ini yang dinamakan kontra-intuitif. Oke, simpelnya begini. Kalau kita ngomongin intuisi, itu adalah reaksi atau keputusan instingual yang muncul berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman kita. Jadi kalau kontraintuitif, itu sesuatu yang menggambarkan situasi atau konsep yang bertentangan dengan apa yang mungkin dianggap sebagai intuisi atau naluri alami. Karena pada dasarnya, manusia itu tertarik dengan hal-hal baru. Apapun bentuk kontennya, asalkan video mereka itu ada di luar perspektif umum, itu udah pasti bakal dapetin reaksi dari para penonton. Dan gak heran kalau live TikTok manusia versus setan ini bisa mendapatkan banyak atensi dan gift dari para penonton. Dan para konten kreator receh itu paham banget sama hal ini. Dan inilah yang membuat mayoritas muatan konten yang ada sekarang itu semakin menurun kualitasnya. Ya karena dengan membuat video kontraintuitif, mereka tuh udah dapetin full attention dari para penonton. Dimana rumusannya, atensi penonton akan berubah jadi pengikut atau follower. Follower itu akan berubah menjadi value, dan value itu akan berubah menjadi uang. Dan inilah yang membuat para pengemis modern itu akan semakin banyak di live TikTok dan di platform lainnya. Yang keempat, konten unfaedah itu lebih cepat untuk menghasilkan cuan. Ini nggak bisa kita pungkirin ya, kalau di Indonesia konten yang nggak masuk akal itu lebih cepat untuk menghasilkan cuan. Jadi gue ngomongin ini, bukan berarti konten yang berkualitas nggak menghasilkan cuan. Faktanya, di luar sana banyak juga konten yang berkualitas itu yang udah sukses dan kaya raya. Tapi balik lagi, kalau kita ngomongin di Indonesia, untuk memulai, konten yang nggak ada faedahnya itu akan lebih cepat untuk berkembang. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Jawabannya, karena kecenderungan manusia untuk bereaksi terhadap sensasi. Jadi pada dasarnya, manusia itu tertarik sama konten itu yang memacu emosi. Kayak kegembiraan, kesenangan, kemarahan, keresahan, dan lain-lain. Konten yang berbau pembodohan itu memang dirancang untuk memanfaatkan kecenderungan itu. Coba kalau kita balik lagi ke live TikToknya si Aceng Boys. Tanpa kita sadarin, live TikToknya dia ini udah mengundang sensasi yang luar biasa. Jadi nggak heran kalau ada 14.000 orang lebih yang nontonin live TikTok si Aceng cuma makan aneka lalapan. Lu bayangin aja, ini kurang simpel apa makan lalapan. Tapi kalau kita ngomongin berapa cuan yang didapetin Aceng cuma dari makan lalapan, wah udah pasti gede banget. Itu bisa puluhan juta bahkan ratusan juta dalam waktu 1 bulan cuma dari gift TikTok. Jadi jangan heran kalau lu nantinya ngelihat banyak orang yang live di TikTok itu suka nampilin konten-konten yang nggak masuk akal, konten-konten pembodohan. Ya karena menurut mereka itu akan lebih cepat menghasilkan cuan daripada yang enggak. Dan menurut gua ini berbahaya. Ini adalah cara ngemis model baru.
yang dimanfaatkan oleh para konten kreator yang memiliki mental pengemis untuk mencari uang melalui live TikTok. Jadi kita berharap agar kedepannya kita semua tuh bisa melek literasi digital, yang akhirnya kita semua tuh bisa bijak dalam menggunakan platform digital, agar generasi ke depan memiliki mental kreasi, bukan mental pengemis. Sekian pembahasan dari gua. Untuk kalian yang mau kasih ide, kritik, dan saran, bisa tulis di kolom komentar. Akhir kata, gua Ren Carter, pamit undur diri and see you on my next video.